Baiklah, untuk sesi setelah Anda ini adalah sesi tanya jawab. Tanya jawab ini boleh yang berhubungan dengan apa yang saya sampaikan dan boleh masalah-masalah lain, terutama masalah-masalah fikih. Walaupun di sini memang kita masih beberapa kata ya, setelah istinja ini ada beberapa kata yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang tentang adab-adab istinja. Tapi sementara biar lebih banyak dialog, kita buka tanya jawab seluas-luasnya, baik berhubungan dengan apa yang saya sampaikan maupun yang di luar itu tentang masalah ini. Baiklah, ini saya baca dulu pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila seseorang berbuat dosa, ketika sadar ia sholat taubat dengan berjalannya waktu sampai saat ini, ia masih terus teringat akan dosa itu. Biasanya dosa besar yang nggak teringat terus. Biasanya begitu. Trauma ya. Apakah ia perlu mengulangi sholat taubatnya atau harus bagaimana Ustaz? Orang yang berbuat dosa kemudian dia sudah taubatan nasuha dan tidak mengulangi dosanya, kemudian dia sholat taubat ini ada dua, sholat taubat yang bid'ah dan sholat taubat yang sunnah. Sholat taubat yang bid'ah adalah sholat taubat yang dilakukan malam Selasa Kliwon jam 12 malam dengan syarat harus mandi junub dan membaca ayat-ayat tertentu dan melakukan sholat dengan rakaat-rakaat tertentu. Ini bid'ah, tidak boleh dilakukan. Adapun sholat taubat yang sunnah adalah dilakukan kapan saja. Ketika dia melakukan dosa langsung sholat taubat. Caranya seperti sholat sunat yang lainnya, berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir sholat itu. Ini berdasarkan hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang mamin rajulin yadnibu dzanban, tidaklah seseorang yang mengerjakan suatu dosa summa qama yatatahharu summa yusalli rak'ataini illa ghafarallahu lahu. Kemudian dia bangkit berwudu dan sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian beliau membaca surat Ali Imran 134 itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Ini namanya sholat taubat yang benar, yaitu 2 rakaat ya, seperti sholat sunat yang lainnya. Kalau dia sudah sholat taubat dan sudah taubatan nasuha, maka dosanya insya Allah akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia masih teringat dengan dosa-dosa itu, usahakan supaya dilupakan, jangan diingat-ingat terus ya. Karena dalam Islam itu ya, kita diperintahkan untuk menatap masa depan dan menutup masa lalu. Kalau perlu juga jangan diceritakan dosa-dosanya. Dulu preman, dulu berbuat dosa, kemudian setelah tobat dia cerita. Tidak perlu membuka aibnya di depan orang kecuali kalau memang ada keperluan mendesak. Maka salah satu sifat orang Islam adalah, orang beriman adalah ala inna awliya Allahi
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak takut terhadap masa depan yang belum terjadi dan tidak bersedih mikir terus terhadap yang sudah berlalu. Itu trauma akan mengganggu pikir, jangan itu sudah lah. Para sahabat juga nggak pernah pikiran masa jahiliyah dulu berzina, masa jahiliyah dulu apa namanya membunuh anak perempuannya dan sebagainya ketika masih bayi. Itu udah bilang udahlah berlalu lah, jangan dipikir, pikirlah yang bermanfaat untuk kehidupan Anda di masa depan. Ya. Dan ini tidak perlu sholat taubat lagi. Kalau sholat taubat silahkan beristighfar itu setiap saat. Ya. Sholat taubat setiap saat, tapi artinya sholat taubatnya sudah sah. Ya. Dan dosanya insya Allah diampuni Allah SWT. Jadi tidak perlu trauma. Apabila anak-anak ngompol atau pakai pampers saat tidur lelap, apakah harus dicebokin atau tidak? Ya, kalau anak mau sholat, kalau dia udah balik, ya harus dicebokin. Tetapi kalau dia masih kecil, tergantung pampersnya masih banyak enggak? Ya. Kalau pampersnya masih banyak, diganti pampers baru, dicebokin ganti pampers baru. Kalau pampersnya sudah habis, nggak punya uang, pakai aja terus, nggak usah dicebokin. Ya. Jadi ini tergantung masyarakat duniawiyah, tidak ada hubungannya dengan ibadah. Memang paling baik itu jangan menggunakan pampers lama-lama. Kalau nggak usah pakai pampers, dibiasakan pakai celana biasa saja. Ke pampers itu hanya ke masjid, ke tempat-tempat umum, di rumah biasakan. Karena ke pampers itu ada efek negatifnya. Ya, kalau perempuan bisa membuat mandul perempuan di masa mendatang. Ya, karena itu alat-alat modern seperti itu nggak bagus. Ya. Maka kalau pakai pampers kita terpaksa saja. Ya. Jadi paling baik adalah dia dicebokin setiap saat, setiap dia kencing, setiap dia bilang dicebokin langsung dibanding dengan celana biasa, itu lebih sehat. Jadi dari ibu mungkin dari bapak saya tanya ke bapak, kita kan jarang lagi kalau rambutnya kan pendek, ketika itu kita mandi niatnya menghilangkan hadas, terus kita siram semuanya, terus kita nggak ngulang wudhu, bagaimana? Ketika mandi? Iya. Kalau laki-laki? Iya. Ya nanti kan kita bahas dalam mandi junub, tapi kan sudah ditanyakan. Jadi kalau kita mandi junub sudah membasah, sudah keramas, ya, sudah keramas, maka kita tidak perlu wudhu. Karena adab mandi junub itu kan dimulai dengan membersihkan kemaluan. Ya. Kemudian baru dia berwudhu, sudah wudhu. Setelah wudhu dia mandi junub, jangan bukan kemaluan lagi. Nah, gitu. Sudah kita terangkan apakah batal wudhu atau tidak. Makanya sebaiknya habis mandi jangan bukan kemaluan lagi, sehingga dia tidak perlu wudhu kalau sudah wudhu di pertama. Gitu. Kalau bukan junub, nggak junub ketika kan pulang kerja, kok kayaknya gerah, jadi mandi menghilangkan hadas, di hati kan niatnya apa? Kita mandi. Oh tidak niat mandi junub, iya. Jadi mandi supaya seger aja. Ya diniatkan dengan menghadap dengan wudhu itu bisa nggak? Oh diniatkan berwudhu. Wudhu itu harus urut Pak. Kalau mandi itu kan nggak urut, ya. Kadang-kadang kakinya dulu, baru kepalanya nggak sah. Wudhu itu harus urut, dan niatkan wudhu itu harus urut. Jadi dari kepala, dari muka, dengan tangan, kepala, dan kaki. Kalau mandi kan nggak urut, jadi nggak boleh mandi diniatkan wudhu karena tidak urut, kecuali kalau dia mandi junub itu boleh sudah memakai wudhu. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Kalau kita ada itu kan bawa air terus tergantung mana kita pakai daunan yang di hutan apa pakai air batu. Itu pertama. Kedua masalah jamu kosor. Kalau di sabar kita mau pergi ya. Misalnya kita dulu lainnya asalnya pergi. Kita sudah niat buat jamak kosor di duhur.
Tapi ketika di asar kita ada pergi, apakah kita harus pulang lagi atau tidak? Oh ya, yang pertama kalau kita sedang di hutan, ya, camping, hiking atau tim SAR yang mencari korban pesawat yang jatuh itu kan di hutan. Itu ketika nggak ada air, ada air minum. Kita lihat air minum banyak atau tidak? Kalau persediaan air minum banyak, sebaiknya wudhu pakai air minum itu karena banyak. Tapi kalau persediaan terbatas, ya, maka kita tayamum atau kalau kita BAB itu atau kencing menggunakan daun-daunan. Ya, karena untuk air minum, kalau kita untuk cebok, nggak bisa minum kita mati. Ya. Makanya itulah pentingnya kita belajar istinja. Itu yang pertama. Yang kedua, safar. Sholat safar jamak safar dan qasar tidak boleh dilakukan kecuali kalau dia sudah meninggalkan rumah. Ya. Sudah meninggalkan rumah, itu sudah naik angkot. Angkot sini kan ini terminal. Angkot sudah naik angkot, ya itu bolehlah sholat. Tapi kalau belum berangkat, sholat dulu jangan. Kenapa? Tadi udah jamak, takdim, zuhur dan asar, ya. Tiba-tiba pesawatnya di cancel. Ditelepon dari bandara, maaf, di cancel karena kecelakaan. Nah, jadi pergi. Atau janjiannya dirubah. Ya. Nah, jadi pergi, makanya tidak boleh menjamak sebelum berangkat. Nggak boleh mempasar khususnya karena safar. Pasar itu hanya pada waktu safar saja, jadi tidak boleh sebelumnya. Aku baru berangkat baru pasar. Kamu pasar di terminal, pasar di bandara, boleh saya di rumah nggak? Karena belum berangkat. Murah pasar. Terima kasih. Yang lain? Ya. Biasa kalau bapak itu kan biasa itu kan makan waktu cukup lama gitu, tapi kan takut kayak mereka bisa makan kan dari situ. Ya. Tapi kan kayak perasaan itu dahulu kayak tetes lagi sampai Ya. ambil wudhu lagi sampai lagi karena gue makan gitu. Ya. Ya. Itu namanya wiswas. Ya, wiswas yang berasal dari syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya banyak membaca surat An-Nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu bisikan setan. Setan itu bisikin seluruh orang, termasuk orang yang berwudu dibisikin, masih netes loh. Jangan beranjak. Kan sudah komat, tetap masih netes, tidak boleh beranjak. Sudah dicebokin mau beranjak pakai celana, oh netes, balik lagi. Begitu, udah buka, sudah keluar, netes lagi, netes, balik lagi ke dalam. Nah udah wudu masih netes, balik ganti celana. Pakai celana lagi, ganti lagi. Semua celana itu satu wudu. Jadi sholat maghrib sediakan sebuah celana, sholat isya sediakan sebuah celana, sholat subuh sediakan sebuah celana. Itu namanya wiswas syaitan. Nah itu tidak boleh diikuti bisikan setan. Jadi caranya bagaimana? Para ulama zaman dahulu itu mengajarkan kita supaya menghindari wiswas. Caranya apa? Ketika habis kencing itu basahin celananya dengan air, semprot celananya basah. Ketika kita berwudu loh, kelihatan keluar dilihat basah ya. Oh tadi basahnya bukan basah kencing, ini basah semprotan. Oh berarti nggak ada. Itu caranya untuk membunuh wiswas dari setan. Madzhab Syafi'i di dalam beberapa bukunya menyebutkan supaya yakin setelah kencing itu diurut 3 kali, serat 3 kali supaya tetesan itu udah habis bener, habis, nah baru. Tapi itu nggak ada dalilnya. Nah itu istihad. Nggak ada dalilnya dulu cuma 3 kali sampai nanti ada ini pas gitu sampai. Nah seperti itu tidak ada dalilnya. Terserah ya bagaimana caranya. Tapi paling baik tadi itu dibasahin celananya ya supaya menghilangkan wiswas, itu ya. Jangan sampai kita kalah dengan setan. Jangan lama-lama di kamar mandi. Karena setan dan jin itu ya tempatnya di toilet itu. Maka kalau sebelum masuk baca dulu kalau belum baca.
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari godaan waswas setan laki-laki dan setan. Insya Allah kalau kita baca itu tidak kena waswas. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Silakan dulu. Misalkan kita masih kemudian kalau sholat lebih utama mana, apakah kita Anak, bawa anak. kita masih mempunyai ibu, Masih mau ibu. juga sholat itu lebih utama mana, apakah memperbaiki dulu atau Kalau lebih utama adalah lebih utama memperbarui wudu kalau bisa dan tidak merepotkan. Kalau antri kali tinggal dikit, nanti kalau wudu terlambat, mendingan terdahulu. Tapi kalau waktu longgar, tidak antri, air masih banyak dan tidak takut terlambat, wudu lagi lebih baik. Karena setiap sholat itu memang sebaiknya wudu, setiap sholat sebaiknya wudu. Walaupun dibolehkan sholat dua sholat dengan satu wudu, diriwayatkan ya, dari Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, beliau itu melakukan sholat subuh dengan wudunya sholat isya selama 40 tahun. Artinya apa? Artinya beliau itu tidak tidur malam selama 40 tahun karena membaca dan menghafal, jadi menghafal ilmu terus apa. Tetapi tetap sebaiknya kita berwudu setiap sholat dengan wudu yang benar, namanya tasdidul wudu, itu lebih baik, lebih afdal, kan dapat pahala juga. Nah, soalnya tadi kita wudu atau mandi, kamar mandi, nah sekarang apa yang toilet kita lakukan sekarang dibolehkan. ya, nanti kita nyampe bahwasanya disunahkan ketika masuk toilet itu tidak membawa lafaz-lafaz Allah. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Hajj ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang menghormati syiar-syiar Allah, termasuk lafaz-lafaz Allah, sesungguhnya termasuk ketakwaan dalam hati. Makanya hal yang berhubungan dengan kalimat Allah, ya, kayak buku ini ada kalimat Allah, ya, ada buku yang berbahasa Arab ada kalimat Allah, sebaiknya ditinggal di luar. Termasuk tidak mengucapkan basmalah di toilet. Walaupun itu dibolehkan pada waktu darurat, kalau kita di terminal, ya, kalau kita di tempat-tempat umum, jangan letakkan Quran di luar, hilang. Letakkan buku di luar bisa hilang. Boleh dimasukkan karena darurat atau dititipkan sama tugas kalau ada. Ya, itu menjaga kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tempat wudu di toilet sebaiknya tidak wudu di toilet tapi wudu di luar. Kayak di sini kan ada toilet di luar wudunya. Kalau tidak ada di luar kayak di hotel, maka wudunya di dalam. Cuma di hotel itu kan toilet dengan tempat wudu sudah berbeda, agak besar kamar mandinya. Ya. Jadi kalau tempat toilet itu biasanya ditutup, kamar mandinya ditutup pakai gorden gitu atau pakai plastik, mungkin bentuknya agak jauh. Itu sudah di luar toilet. Jadi karena itu agak jauh dari satu ruangan, maka kita boleh berwudu di situ, tetapi sebaiknya baca basmalahnya sebelum masuk toilet. Kalau toiletnya kecil, kalau toiletnya besar, tadi boleh baca basmalah karena besar jauh dari WC. Jadi maksudnya WC itu kan yang tempat duduk itu aja, itu ditutup kan jadi kamar. Makanya kalau di hotel itu sampai bersih nggak ada air. Kalau warnanya tidak ada yang bersih. Nah itu mengucap basmalah boleh. Dan mengucap basmalah sendiri adalah sunnah. Menurut mazhab Syafi'i tidak wajib. Karena itu kalau kita ragu-ragu, basmalah pun baca basmalahnya sebelum masuk toilet. Saya tambahkan, ada pun HP yang ada bacaan Al-Qurannya, ada bacaan Syekh Surain, atau ada Al-Qurannya, itu boleh dibawa, tapi dimatikan. HP-nya dimatikan, atau HP-nya tidak dinamakan ayat Qurannya. Itu kayak manusia, kita kan ada Quran dalam hati ini. Kalau kita masuk toilet, kan Qurannya di dalam.
nggak boleh kita keluarkan. HP juga gitu, HP itu ketika nggak dinampakkan itu sama dengan orang tidak baca Al-Quran. Makanya dimakruhkan oleh sebagian ulama menggunakan ringtone atau namanya suara HP itu dengan Al-Quran. Kenapa? Khawatir ketika ditelepon dia sedang di toilet, sudah ditarik, dengar saya sudah. Karena itu kalau menggunakan ringtone silakan, tapi jangan dibunyikan ketika di WC karena takut tidak menghormati lafaz-lafaz. Kalau bisa, ya silakan. Kurang jelas ya, saya hanya mendengar tentang Medina menghadap selatan. Ya, situ ya. Yang wa iya lamastum nisa. Oh iya, langsung baca. Ya. Bagaimana mazhab Syafi'i? Ya. Karena kan dikatakan Mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa dalam surat An-Nisa surat Al-Maidah itu atau yang batalkan wudhu itu atau memegang perempuan. Ya. Menurut mayoritas ulama, memegang perempuan itu artinya apa? Menggaulin perempuan, memegang tanda kutip, memegang khusus. Ya. Artinya kalau kita memegang tangan kita dengan perempuan, menurut mayoritas ulama itu sebagian ulama tidak batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i ada rinciannya. Kalau dengan mahramnya, dengan istrinya, dengan anaknya, nggak batal. Dalilnya apa? Rasulullah SAW ketika sholat membawa cucunya, ya, yang bernama Umar dibawa. Kalau membawa cucunya perempuan ini kan menyentuh, tidak batal karena ini anak kecil dan mahramnya. Juga istrinya Rasulullah SAW sebelum sholat pernah mencium Aisyah, dan dulu ketika sholat Aisyah menceritakan suatu malam ketika Rasulullah SAW sholat tahajud itu saya tidur di depan dia karena rumahnya sempit, sholatnya pun terpaksa di tempat tidur, sama tempat tidur. Ketika beliau sujud maka tangannya menyentuh kaki saya, kan kaki saya itu menghalangi tempat sujud beliau, disentuh supaya digerakkan, dilipat kakinya, kemudian baru beliau sujud. Ketika beliau bangkit, sonjorkan lagi. Memang tidurnya tidur ayam, tidur tapi paham. Ketika mau sujud, ditarik lagi. Dalam sholat, nyentuh kulitnya Aisyah, karena istrinya tidak apa-apa. Ada nama mazhab Syafi'i kalau istrinya atau mahramnya itu tidak membatalkan wudhu, tapi kalau nyentuh orang lain, perempuan lain yang bukan mahramnya itu batal. Ada yang mengatakan masih dalam mazhab Syafi'i kalau menyentuh tanpa syahwat, ya, itu tidak batal. Kalau menyentuh dengan syahwat, batal. Proses menyentuh kemauan itu. Kalau menyentuh nggak sengaja kayak kita tawaf, ya, kita berbicara, kalau menyentuh dengan syahwat dinikmati, batal. Tetapi ya artinya jauhkanlah ya tangan kita dari tangan perempuan, terutama yang bukan mahram. Walaupun tidak batal itu berdosa, karena itu dijauhkan. Baik, Ya, ya ada cukup. ya, baik. Dalam kajian kita sampai istinja, sebelumnya ada pengumuman sehabis sholat isya ada penayangan video pembantaian umat Islam yang ada di Syria. Bagi yang biasa mengakses tentunya sudah biasa banyak melihat eksekusi yang dialami saudara-saudara kita di Syria. Tapi yang belum sempat mengakses, insya Allah saudara Arbi sudah menyediakan buat bapak-bapak nanti pada bisa silakan dinikmati bersama-sama. Baik, inilah kajian kita dan insya Allah kita akan langsung masuk sholat isya.